negara Arab tetangga mungkin berbeda atau sama, saya nggak tahu. Tapi memang di Saudi kalau orang memberikan kode begini, mungkin satu juga sama ya, karena kita nyekat setir, pegang setir tangan satunya. Nah intinya kalau di Saudi kalau sudah begini, ini marah besar. Orang Saudi itu marah besar. Jadi kalau dia marah, nah, intinya ayo mau kamu apa? Mungkin begitulah kalau orang Indonesia ya. Nah ini terjadi pada saya karena refleks saya bilang begini. Ya kita nggak ngomong lah karena memang jauh. Cuma saya kasih kode begini, silahkan duluan. Tapi mereka bilang mereka akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang selalu setia nonton video-video saya. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya. Semoga buat teman-teman yang baru juga menambah wawasan dan bermanfaat tentunya. Baik teman-teman, pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Baik, kenapa saya ambil pepatah itu? Karena ini juga berkaitan dengan pekerjaan para perantau. Ya, seperti halnya saya dan teman-teman di sini yang merantau jauh dari bumi tercinta, tanah tercinta kita, Indonesia Raya, yang mencari rezeki di Saudi. Oke. Ada hal yang menarik di sini yang ada berkaitannya dengan pepatah tadi, ya, yang terjadi dengan saya dan juga teman-teman ya. Seperti yang tadi saya bahas di awal mengenai peribahasa tersebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita memang harus berafiliasi, beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru, dengan kebiasaan-kebiasaan baru, adat istiadat yang baru, agar kita juga bisa hidup nyaman ya. Oke, teman-teman, saya kasih satu contoh yang pernah terjadi dengan saya ya. Ketika itu ada suatu kejadian menarik. Ketika saya bawa mobil mau parkir, bukan mau parkir ya, apa ya artinya? Mau putar arah, kan? Putar arah, bukan putar arah di U-turn ya, bukan, atau di bundaran. Tapi kita mau berbalik arah, kita coba untuk parkir, ya, kan karena ada pertigaan. Saya parkiran mobil ke sana dulu, mundur, dan kita balik lagi ke sini. Paham ya, teman-teman ya? Ini ilustrasi, tapi memang kejadian yang nyata. Maksudnya saya ilustrasikan jalannya biar tertangkap dulu ya, di pikiran teman-teman. Jadi posisi saya balik arah karena di pertigaan ya, jalannya juga jalan yang katakanlah jalan gang dan di perumahan gitu. Ke kanan, lalu saya mundur ekornya ke belakang sana, dan kita baru maju lagi ke arah yang tadi kita belakangi ya. Itu ilustrasinya. Nah, ketika saya bawa bis panjang ya. Ketika saya ngambil ke kanan untuk nanti kemudian mundur untuk berputar arah, itu karena kita bawa bis, kita otomatis ambil haluan panjang. Artinya kita juga ambil jatah orang lah ya, jalan orang. Nah, masuk ketemu mobil ya, kepala ketemu kepala gitu kan, kita ngerem, dia ngerem, orang Saudi nih yang di depan saya ya. Ini saya orang Indonesia kan, kalau mempersilahkan orang untuk memberi jalan duluan, ini kebiasaan kita ya, kalau lagi nyetir memberikan prioritas yang di depan untuk duluan, kita begini ya, silahkan gitu. Silahkan duluan gitu. Ini hal yang terjadi cukup menarik. Jadi kalau di Saudi, entah di negara Arab tetangga mungkin berbeda atau sama, saya nggak tahu. Tapi memang di Saudi kalau
orang memberikan kode begini, mungkin satu juga sama ya, karena kita nyekat setir, pegang setir tangan satunya. Nah intinya kalau di Saudi, kalau sudah begini, ini marah besar nih. Orang Saudi itu marah besar kalau begini. Jadi kalau dia marah, itu nah intinya, ayo mau kamu apa? Mungkin begitulah kalau orang Indonesia ya. Nah ini terjadi pada saya karena refleks saya bilang begini. Ya kita nggak ngomong lah karena memang jauh. Cuma saya kasih kode begini, silahkan duluan. Tapi mereka bilang, mereka anggap ini marah itu saya. Ya, dia juga di depan tidak terima, lalu dia juga wah otot begini. Dia turun dari mobil. Dia turun dari mobil. Kemudian wah saya lihat gelagat dia marah ini. Akhirnya saya turun dari mobil sampai maaf malis. Jadi saya jelaskan di situ, ya saya kurang begitu bisa dengan bahasa Arab, saya gunakan pakai bahasa Inggris dan syukurnya dia juga paham ya. Ya intinya saya bilang bahwa mohon maaf ini refleks saya untuk memberikan jalan kepada Anda Tuhan gitu. Jadi intinya kita memberikan jalan prioritas buat mereka dengan mengangkat tangan saya begini gitu. Ini kebiasaan di Indonesia. Ini refleks saya bilang. Jadi mohon maaf ini bukan saya menantang apalagi ngajak ribut, kagak gitu ya. Ya saya jelaskan sambil saya bilang minta maaf tentunya. Akhirnya dia paham, dia ngerti ya. Kalau mungkin kita nggak bisa jelaskan ini bahaya. Jadi seolah-olah kita nantang duel atau nantang nantang ribut atau sebagainya. Jadi hati-hati sekali. Maksud saya bukan hati-hati sekali dengan kode apa ya, bukan. Tapi memang tadi saya balik lagi dengan pepatah Indonesia yang sangat yang sangat terkenal sekali. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di Indonesia pun lokal antara daerah, kata-kata itu selalu kita pegang teguh. Ya artinya memang banyak sekali adat, budaya maupun kebiasaan orang-orang Saudi yang memang sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Kita nggak bisa menjudge ini lebih baik, ini tidak. Kita lebih baik, mereka kok nggak punya adab, nggak ya, karena standarnya tentunya beda. Standar di sini dengan standar di kita adabnya beda, tata caranya beda. Jadi selalu pahami, bekali diri kita dengan pengetahuan maupun hal-hal yang bersifat sosial, karena ini sensitif. Jadi kenapa saya bahas ini? Ini satu memang menarik. Yang kedua saya selalu sering mendengar keluhan-keluhan dari di media sosial tentunya ya, curhatan para TKI lah, entah wanita ataupun pria, yang berkaitan dengan adat kebiasaan, adat istiadat ya orang-orang sini yang tidak serak di hati. Tapi kita tidak boleh sebetulnya menjudge, wah ini nggak punya adab dan sebagainya. Contohnya saya pernah dengar di curhatan mereka yang orang sini nggak sopan sekali katanya. Kalau merintah juga kadang pakai kaki ya, maaf ya. Nah, tapi coba kita telaah, kita telisik, di sini memang seperti itu. Jadi jangankan terhadap kita, terhadap orang-orang sini sendiri, ya sesama bangsanya sendiri, memang seperti itu. Contoh lain juga di sini istri ke suami juga sebut nama. Beda dengan kita, wah udah ngaco banget kan gitu, penilaian kita kan begitu ya. Tapi di sini hal yang biasa. Suami manggil ke istri, istri manggil ke suami dengan sebutan nama, itu hal yang wajar dan biasa. Seperti halnya mungkin tadi merintah, kalau kita lagi pewek begitu pakai kaki ya. Nunjukinnya. Itu di sini hal yang biasa. Jadi teman-teman juga harus dibekali itunya, maksudnya seperti itu. Kita tahu bahwa di sini adalah sebuah kebiasaan dan kita juga nggak boleh baper, ya. Jangan kita menilai standarnya dengan budaya kita sendiri karena tentu sangat berbeda.
Ya banyak hal-hal yang lain yang memang apa namanya, istilahnya yang saya bilang tadi sangat-sangat berbeda. Jadi dipahamilah bahwa ini adalah sebuah kebiasaan di sini. Ya. Seperti halnya saya sudah tua. Kalau saya bongkar mungkin saya di atas 40 ya. Kadang kita ketemu sama anak-anak yang usianya ya SMP berapa tahun ya. Nah, mereka manggil nama. Kalau di kita kan walaupun tidak kenal, misalnya ya, tidak tahu nama kita, paling Mas, Mang, Kang, ya, Bang gitu kan pasti. Di depannya diawali dengan itu. Jadi kalau di sini ya, mereka sudah tahu nama kita, mereka lebih sering panggil nama kita. Atau paling tidak, kalau tidak tahu, jadi panggilannya ya Habibi, ya Muhammad gitu ya. Itu udah panggilan yang tren yang biasa, tapi tidak memposisikan bahwa kita lebih tua dari dia, ya. Walaupun tidak apa tadi saya bilang tidak tahu nama kita, mereka akan panggil dengan sebutan-sebutan yang familiar seperti itu. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Sodik gitu. Dan lain-lain ya. Ya itu sebutan-sebutan yang familiar di sini. Jadi tidak memposisikan, sekali lagi tidak memposisikan bahwa itu merefleksikan kita lebih tua daripada mereka. Tapi yang jelas sebutan-sebutan itu juga sebetulnya sebutan-sebutan yang terhormat ya. Kita tahu ya Muhammad itu junjungan kita ya, Nabi besar kita. Habibi juga ya, kita tahu Habibi orang-orang terkasih ya. Jadi memang menyebutnya kita dengan sebutan seperti itu ya. Tapi kalau biasanya sudah tahu namanya, mereka akan lebih sering sebut nama kita ya. Itu nggak masalah harusnya ya. Tapi kadang dengan bapernya kita tersopan amat ini ya gitu. Ini nggak sopan banget gitu. Apalagi kalau dipegang kepala begini ya. Satu lagi nih ya saya cerita. Jadi ini saya termasuk saya sendiri gitu ya. Jadi, hey, how are you? Gitu kan. Kefalik, kais, begitu mendekat, mereka pegangnya ini dari depan. Bayangin teman-teman, kadang-kadang bukan dengan lembut juga nggak gitu. Mereka kenceng, dia adi gini-gini tuh rambut saya gitu. Kais, gitu kan. Kalau kita baper, ini udah pasti gitu kan, kita juga. Ya, saya juga kadang-kadang refleks. Saya juga kadang-kadang refleks begitu dipegang, begitu langsung tak, karena dari sini langsung ke muka tuh cemberut. Tapi ya kita udah harus dengan cepat sadar diri bahwa kita di negara yang berbeda ya, dengan kultur yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda. Itu yang saya bilang. Jadi begitu kita kerenyut langsung ke muka cemberut, tapi kita sadar bahwa di sini adalah sesuatu hal yang wajar, biasa, bahkan itu dianggap terhormat kalau orang menyapa dengan pegang-pegang kepala, apalagi memuji-muji, itu memang suatu hal pujian di sini ya. Jadi tolong ini sangat-sangat dipahami buat teman-teman. Jadi ya harus biasa gitu, harus biasa gitu. Tidak boleh kita menjudge wah nggak sopan banget, nggak bisa. Karena di sini memang adat istiadatnya yang berlaku seperti itu, beda dengan kita. Gitu. Baik teman-teman, itu saja cerita pagi vlog hari ini. Semoga menambah wawasan, terutama bagi teman-teman yang mau berangkat ke sini, barangkali entah itu dengan tujuan bekerja, umroh, haji, atau sekedar main-main ya, jalan-jalan. Ya, mudah-mudahan itu jadi bekal buat teman-teman, menjadi juga menambah wawasan tentunya ya. Dan semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik, sekali lagi teman-teman, buat yang baru bertemu dengan channel saya, silakan tekan tombol like, subscribe, dan komen yang positif, ataupun komen mengenai konten ini, agar bisa menjadi pemacu buat saya untuk lebih baik lagi, untuk bersemangat lagi menambah konten-konten, dan juga nanti mungkin juga menjadi sumber inspirasi buat saya untuk bikin konten selanjutnya. Saya doakan untuk panjang umur, bisa banyak-banyak rezeki, dan juga bisa beribadah haji dan umroh ke tanah suci Makkah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.